jumpakan bonda. So saya jumpalah dengan dengan Kiai, dan kemudian Kiai kata, aduh bonda, 2018 kami sudah mula mencari. Ya bonda, ini begini begitu. Okey, jom kita pergi ke Cultural Museum Cheng Ho. Kami pergi ke Pulau Besar sebelum itu. Ini Maulana Ishaq ini bukannya yang seperti yang kita tahu, ini lain ini. Kita bukan ada satu Maulana Ishaq, kita ada 5 Maulana Ishaq. Aduh, 5 Maulana Ishaq disusun balik ya, 5 tahun disusun. Jadi kami pergi ke Cultural Museum Cheng Ho. Dan kami terperanjat, Masya Allah. Rupanya di Cultural Museum Cheng Ho tu mengatakan Wali Songo ini, ya ada tulis Cina lagi, karakter Cina ya. Wih, ini sudah luar biasa ya. Sebab kita ingat dia daripada jalur Hadramaut ke India, ke alam Nusantara ya. Tetapi di Cultural Museum tidak begitu. Jadi kita pun sudah pening ya. Tetapi ada satu paparan, ini saya bagi tahu pada Mr. Li Pei Feng tadi ya. Saya kata di Museum Cheng Ho itu ada satu maklumat yang sangat besar. Bahawanya pada tahun 1964 MO Palindungan telah mengeluarkan satu maklumat di dalam bukunya bertajuk Tungku Rau, mengatakan keterkaitan mubalih di Jawa ini kepada Cina. Kemudiannya pada tahun 1968 perkara tersebut disusuli dengan kajian oleh Slamet Mulyana, mengatakan sah bahawasanya Wali Songo itu adalah orang Cina. Itu di Museum Cultural itu. Ya, jadi kita pun subhanallah. Tetapi apabila dan bunda kata dengan saya kata dengan Kiai harus bikin buku. Kerana apa? Kita himpunkan. Jadi buku yang dalam tangan saya ini bukan saja menceritakan tentang Wali Songo, tetapi menceritakan kepada induk kepada bukan saja Wali Songo, tetapi kepada kebanyakan ulama gelombang kedua yang bermula pada abad ke-13-14 daripada susur galur Syekh Jamadil Kubro yang sebenarnya seperti yang dimaklumkan oleh pembentang pagi tadi adalah daripada Syekh Jamadil Kubro bin Hussein bin Nasruddin bin Said Al-Ajal bin sampai daripada Jawa. Jawa kalau Wali Songo itu ke kerajaan Tanah Melayu di Cermin, kemudian terus pergi ke Champa, terus pergi Yunan, terus pergi ke Bukhara, terus pergi ke Baghdad, terus pergi kepada Madinah, cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa perkara ini sudah dibentangkan sudah dikeluarkan pada tahun 1968, tetapi kenapa 2018 baru keluar? Kerana satu, ini dipaparkan di Museum Cheng Ho ya. Saya sharing dengan semua ya. Boleh pergi ke Melaka, boleh tengok. Dikatakan pada tahun 1968 Presiden Soeharto waktu itu, kerana waktu itu di Malaysia, di Indonesia sudah ada pelaku pemberontakan komunis. Jadi Presiden Soeharto kata stop, jangan bikin kajian. Jadi di stop pada tahun 1671. Kemudian apabila Gus Dur Menteri Indonesia, Presiden Indonesia yang keempat, Gus Dur naik, Gus Dur mengatakan kita boleh buka kaji kerana saya keturunan Cheng Ho. Ini bukan saya yang cakap ya, ini di Cultural Museum Cheng Ho. Pergi tengok, ada situ. Saya pun terperanjat. Jadi dibuka di zaman Gus Dur, tetapi disebabkan waktu itu Bukhara tak buka, Cina tak buka sebab masa tu ada politik, macam-macam ya. Hanya ditakdir Allah SWT dibuka di dalam tangan Naat pada tahun 2018 apabila mereka mendapati mereka ni dikatakan sebagai Musa Kazim lah, gini kah begitulah. Jadi baru mereka cek dan ternyata memang benar. Cuma saya nak menyampaikan bahawasanya Said Al-Ajal itu yang dikatakan sebagai nenek moyang kepada yang Wali Songo itu, beliau bukan saja nenek moyang kepada Wali Songo, malahan daripada cucunya Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang kepada ramai daripada kalangan ulama, umara, raja-raja, bangsawan, waliullah
di Nusantara. Bukan saja di Jawa tetapi di seluruh Nusantara. Ya. Jadi Syekh Jumadil Kubra itu adalah rahsia kepada keterikatan bukan saja Wali Songo tetapi Sultan Palembang, Sultan Melaka, Sultan Cermin Jeddah, Sultan Brunei Sulu Mindanao itu adalah bersusur galurkan kepada Syekh Jumadil Kubra bin Syed Hussein bin Syed Nasruddin bin Syed Al-Ajal. Manakala di sisi lain dia bersaudara dengan Cheng Ho. Ya, dan saya tidak perlu menghuraikan dengan lebih lanjut kerana telah pun dibentangkan tadi. Kalau nak tahu secara tuntas Syekh Jumadil Kubra itu, ya, ke atas itu Syed Naqabah daripada Pakistan sudah bagi tahu. Ya, kemudiannya kalau nak tahu yang ke bawah Kelantan, Palembang, Sulu Mindanao, Brunei itu ada datanya kemudian ke Jawa. Jadi rumusannya kebanyakan daripada ya pembangunan peradaban tamadun di alam Nusantara ya pada gelombang kedua ya, gelombang pertama sudah selesai 700-800 di Sumatera, tetapi pada gelombang kedua adalah daripada anak cucu Syekh Jumadil Kubra yang antaranya adalah Wali Songo. Jadi sebagai permulaan itu saja daripada saya, insya-Allah. Baik, terima kasih Bunda Susana. Untuk selanjutnya saya dipersilahkan kepada Kiai Ilzamuddin untuk mengupas tuntas tentang dalam tanda kutip kontroversi Syekh Jumadil Kubra. Jadi nanti puncaknya di tokoh Syekh Jumadil Kubra. Dipersilakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya beberapa bulan yang lalu sempat berkorespondensi dengan Naruzang. Beliau itu bertinggal di Najaying, Yunan, keturunan daripada Said Bayan. Said Bayan itu adalah kakek daripada Zheng He alias Cheng Ho. Jadi Mr. Lee, you must know the descendant of Zheng He. Cheng Ho bin Majiyin bin Bayan bin Nasulading bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Bahasa Arabnya ini Laksamana Cheng Ho itu bin Mahaji, ya, Mahaji bin Said Bayan. Bayan ini adalah adik daripada Hussein, kakak daripada Hussein bin Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Jadi berkerabat dengan Sunan Ampel bin Ibrahim bin Jumadil Kubra bin Sayyid Hussein bin Sayyid Nasruddin bin Sayyid Samsuddin Umar. Jadi mereka ketika ada ekspedisi Laksamana Cheng Ho tahun 14 sekian, 1407 kalau 14 sekian lah datang ke Nusantara. Mereka ada kelompok-kelompok bersama kerabat-kerabat yang dari kakek-kakek Wali Songo yang ikut di dalamnya, keluarga besarnya. Bahkan yang ikut Laksamana Cheng Ho bernama Hasanuddin yang sekarang menjadi Syekh Kuro Kerawang. Itu juga dari Laksamana Cheng Ho. Nah, bagaimana kok bisa ditemukan data seperti ini dari sisi ilmu nasab? Kalau tadi sesi pertama tadi dijelaskan dari sisi ilmu sejarah, karena sejarawan itu belum tentu bisa mengidentifikasi silsilah, beda dengan nasabah yang langsung to the point mencari nama sehingga ikut di dalamnya sejarah. Kalau seorang ahli nasab menentukan nasab, otomatis ikut sejarahnya. Tapi seorang sejarawan belum tentu ikut silsilahnya. Betul kan? Betul. Jadi begini, kami membentuk tim pencari fakta Jumadil Kubra di Naat ini, tim 9, sejak 3 tahun yang lalu. TPF, tim pencari fakta Maulana Jumadil Kubra. Semua kemungkinan Jumadil Kubra dibahas.
versi Serat Panangan Tepas Darah dalam Jogja dan versi Serat Candrakanta kita bahas lebih dulu melalui kita sebuah rangkum dengan sebuah buku berjudul Al-Dzikra fi Ansabi Maulana Jumadil Kubra. Silsilah itu tertulis sebagaimana data kita di Jawa. Jumadil Kubra bin Jumadil Kabir bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sama'un sampai ke atas itu. Nah kemudian buku-buku nama-nama itu kita ajukan ke Nakobah luar negeri, Nakobah khususnya Nakobah Uzbekistan dan Nakobah Pakistan. Mengapa kita merujuk ke sana? Karena masyhur bahwa Wali Songo ini jalurnya jalur Bukhara Uzbekistan, sehingga untuk cek and recheck validitas daripada suatu silsilah, ketika data ini ditemukan di Jawa, maka kita harus cross check di Uzbekistan atau di Pakistan, tempat yang terdekat. Ketika terkonfirmasi, baru ini sahih. Gitu. Nah, kami punya beberapa manuskrip tulisan tahun 1700 Masehi. Ada 5 kalau tidak salah manuskrip. Bahas huruf Jawa Kawi, huruf Jawi tertulis begini, Jumadil Kubra itu putranya Husain. Nah, Husain bin Jumadil Akbar bin Zainal Alim bin Zainal Husain, terus ke atas julukan semua, gelar semua, sehingga kami bingung. Nama daging yang kami yakini hanya Husain. Nah, sementara di buku lain, di referensi lain, yaitu runtuhnya kerajaan Hindu Jawa karangan Profesor Slamet Mulyana, menulis bahwa Sunan Ampel itu dari Yunan. Nah, kama qala Ustadzi Syekh Murabbi Sidi Ahmad Al-Hadi min Tunis, qol bahwasanya Yunan itu beda dengan Cina. Bahwa Yunan itu banyak kesamaan dengan Melayu. Ketika kami cek ke sana, betul. Nah, ini begini awalnya. Setelah Husain, tercatat Husain, ini kita hubungkan dengan bukunya Profesor Slamet Mulyana bahwa Wali Songo dari Yunan. Bahkan kita mendapatkan suatu artikel bahwa Jumadil Kubra itu adalah keturunan daripada Syed Ajal Samsuddin Umar. Itu baru kita meneliti siapa saja putra Syed Ajal Samsuddin Umar. Gitu. Yang sebelum kita meneliti, kami tim 9 meneliti jalur Cina, selama 6 bulan telah kami teliti jalur Aceh. Karena tidak ada jauh ketersambungannya, selama 6 bulan kami bahas siang malam jalur Aceh itu, sehingga kami beralih ke jalur Yunan dari segi ilmu nasab. Terus kemudian data Syed Ajal Samsuddin Umar itu di manuskrip Yunan yang ketika kami ke Najain itu punya putra 5. Salah satu diantaranya bernama Syed Nasruddin yang menjadi gubernur Yunan sebagai penerus dari ayahnya. The second governor in Yunan, his name is Syed Nasruddin Al-Bukhari dari Bukhara. Nah, beliau ini, Syed Ajal ini berdarah Bukhara, menikah dengan wanita Cina, sehingga keturunannya banyak bermata sipit. Sini, saya yakin zuriyah Wali Songo di sini tidak ada yang bermata bulat sini. 90% bermata sipit semua, karena nggak dari garis ibunya. Coba muhasabah, kaca, buka HP-nya, oh iya mata saya sipit gitu. Dari mana? Ya dari jalur Yunan. Nah, yang kelima putra ini yang menjadi gubernur adalah Syed Nasruddin. Sementara di artikel kami, kalau tidak salah, siapa? Artikelnya catatan Kohzu itu menulis bahwa Jumadil Kubra ini adalah putra daripada gubernur Yunan atau cucu daripada gubernur Yunan yang diyakini sebagai zuriyah
keturunan daripada Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Itu referensi kita. Nah, dari data Jawa kemudian disambung dari atas, saling terkait. Dimulai kita ada yang dimulai dari manuskrip Jawa menulis Said Jumadil Kubra bin Husain, sementara dari atas Said Ajal Samsuddin Umar punya putra Nasruddin punya putra Husain. Nah, ini yang perlu kita teliti lama. Husain ini apakah betul Husain yang ada di Yunan itu, apakah betul ini Husain yang dimaksud dalam silsilah Jawa, silsilah Madura? Di manuskrip itu apakah betul? Nah, ini yang kita butuh referensi atau manuskrip Yunan. Siapa yang punya? Ternyata Nakib Pakistan Said Ali Abbas punya members, punya anggota di Yunan yang mempunyai manuskrip itu. Ketika saya tanya kepada Said Ali Abbas waktu itu, siapa putranya Husain, my brother? Beliau menjawab, Husain di catatan manuskrip Yunan ini punya putra 7. Salah satunya yang putra tertua bernama Jamaluddin Al-Kabir yang di sini disebut Jamal Shah. Ini. Nah, ini Jamaluddin Al-Kabir ini sehingga mungkin ada pembelokan Jamaluddin Husain. Jadi Jamaluddin bin Husain, bukan Jamaluddin Al-Husaini, tapi Jamaluddin bin Husain. Jamaluddin punya adik namanya siapa? Namanya Jalaluddin. Ketika dikaitkan dengan buku catatan Tuan Kurrau dan catatan Profesor Slamet Mulyana dalam naskah Sampokong itu, memang Jalaluddin ini di manuskrip Tuban tercatat sebagai ayah daripada Arya Teja Abdurrahman bin Jalaluddin Syekh Makam Dowo, masih kerabat Sunan Ampel. Dari Jalaluddin punya anak Abdurrahman Arya Teja menjadi bupati, Haryodikoro menjadi bupati Tuban, yang sebelumnya itu menjadi penguasa di daerah Manila dengan menikah dengan orang Manila, punya anak Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Sunan Ampel. Jadi Nyai Ageng Manila itu bukan asal naruh nama Manila, ternyata tidak. Itu ternyata Manila itu nama Manila Filipina, anaknya Arya Teja Abdurrahman dengan istri yang di Filipina. Tambah Cina lagi cucunya. Karena Filipina itu Indochina. Artinya Cina bukan Cina yang dimaksud saya, Cina sekarang Jinping siapa presidennya? Xi Jinping, bukan itu maksud saya, tapi mata sipit. Nah, kemudian juga punya putra Abdul Aziz, punya saudara Abdul Aziz dan 5 orang saudara lainnya yang disebut oleh Said Ali Abbas tadi. Yang ke Jawa ini, yang ke Nusantara ini adalah Jamaluddin dan Jalaluddin. Jalaluddin adalah leluhur daripada Kanjeng Sunan Kalijaga, Jamaluddin adalah leluhur daripada Kanjeng Sunan Ampel. Begitu. Sehingga ketika data di atas bertemu dan saling konfirmasi, ya kami anggap ini valid. 95% valid, 5%-nya salah sebagai manusia. Karena kita akui kita sebagai manusia tidak luput dari salah. Inilah hasil dari ijtihad kita. Kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Ini ijtihad. Bahkan kami sendiri datang ke Yunan waktu itu, kira-kira bulan Agustus 2024 kami datang ke Yunan. Sebelumnya datang ke Pakistan untuk cek silsilahnya. Setelah dari Pakistan datang ke Yunan, tepatnya kita darat di Kunming. Waktu itu kita juga ziarah ke makamnya Said Ajal Samsuddin Umar, juga kita diajak ke Najain dan kita mendapatkan pengakuan dari sana. Kita diakui dari sana. Ini saya baca pengakuannya dari lembaga pencatat nasab di sana, di Kunming, di Najain. Ternyata di Najain itu masih belum ada nakobah atau lembaga pencatat nasab, hanya lembaga adat adanya.
Jadi orang Cina itu, orang Najain itu mempunyai, bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan? Ini ditampilkan ini. Bacanya kalau tidak salah begini nih. Name Nasing, ini Nasir mungkin. Nasing, address Naguzen Town, Tong Haisian, Yuki City, Yunnan Province, China. Position the representative of Yunnan Provincial Society of Ethnology, Hui Research. Jadi suku Hui, seperti yang dikatakan oleh tadi. Nah itu. Jadi Herebi declared that Jamaluddin Al-Kabir, the grandfather of Wali Sembilan, is a descendant of Sayyid Samsuddin Omar in Yunnan. Sudah. Jadi ini pengakuan dari sana. Ini namanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kita bukan mengaku dari Yunan, tapi orang Yunan juga mengaku kita sebagai keturunan daripada kerabatnya yang ada di sana. Coba Mr. Lee biar ngerti, mungkin yang bahasa Cina ini, yang bahasa Cina sudah kirim. How about you, Mr. Lee? I'll display that's Cina language. Coba kirim. Coba ditampilkan yang pengakuan yang bahasa Cina. Nah, Mr. Lee. Please read. I can explain this in Mandarin. First, I will pronounce in Chinese in Mandarin. Firstly, I pronounce in Mandarin. 赛典赤詹斯丁第24代后裔的声明，姓名纳新。地址中国云南省玉溪市通海县纳古镇，职位云南省民族学会回族研究专委会代表。在此，我声明，贾马鲁丁哈辛的儿子是在中国云南省的赛典赤詹斯丁的一个后代。I explain. Here mention one place named Na Gu Zhen. You can show. You can show. I can show. Na Gu Zhen. It's most of the people lived here is Muslim, Yunnan Muslim, and many people lived here. The family name Na. Na means from Nasruddin. From Nasruddin. When Ming Dynasty, around 700 years before, most of the Muslims in China changed their Muslim name into Chinese name. Muhammad changed Muhammad. Na means Nasruddin. This place, Na Gu Zhen, very famous in Yunnan province, all is Muslim. And in China tradition, we research, most people live in Na Gu city. They are the family from the Chanting, family of Chanting. Yes. Thank you. Jadi inilah kronologi kita yang kita sampaikan ke Bunda Tun Suzana, dan Bunda Tun Suzana ini meminta kita untuk mengirimkan naskah-naskah primer kita, manuskrip kita, sehingga jadilah buku silsilah dan sejarah daripada Maulana Jumatil Kubro Jaddu Aulia Ittis'ah di Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jadi ini beberapa pandangan tentang tokoh Syekh Jumatil Kubro. Jadi ada perspektif dari perjalanan sejarahnya, kemudian yang kedua perspektif tentang nama dari seorang tokoh Jumatil Kubro. Jadi
ini ada tesis, antitesis. Nah, kita mencari sintesis sekarang kan ya, sintesis. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan diskusi pada siang menjelang sore ini, saya berikan waktu kepada Gus Muhsin untuk menyempurnakan diskusi kali ini. Sebelum saya berikan waktu kepada para audien, barangkali ada pendapat yang berbeda. Jadi search and research kan ya. Dipersilakan Gus Muhsin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya ingin memberikan penyampaian sedikit mengenai menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Ilzamuddin, bahwasanya Jumadil Kubro ini adalah leluhur daripada Wali Songo dan juga beberapa ulama yang ada di Nusantara, khususnya wilayah Patani, Malaka, Brunei dan Mindanao, Sulu dan juga Malaysia. Nah, dari Jumadil Kubro ini nanti mecah jadi dua. Jadi Wali Songo itu ada yang Al-Hasani dan ada yang Al-Husaini. Jadi yang Al-Hasani itu jalurnya adalah dari Sunan Kudus, Sunan Giri, sama Sunan Gunung Jati. Nah, beliau adalah keturunan daripada Maulana Ishaq bin Junaid yang menikah dengan Syarifah Zainab binti Jamaluddin Husin, Jumadil Kubro. Nah, sedangkan dari Said Ibrahim Asmoro, bin Jamaluddin Husin atau Jumadil Kubro baru menurunkan generasi Wali Songo yang Al-Husaini seperti Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Nah, itu dari tiga itu. Sunan Kalijaga dari jalur yang Jalaluddin bin Nasruddin bin Husin. Sehingga dari pemaparan tadi Tunzuzana juga dari Kiai Ilzamuddin, nah ini adalah penyempurnaan ke bawahnya, bahwasanya yang perlu kita pahami bersama bahwasanya Wali Songo itu ternyata ada dua jalur, dari Sayyidina Hasan dan juga dari Sayyidina Husin. Mungkin begitu Pak MC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita launching tentang dua jalur Wali Songo tadi, yang titik temunya adalah di tokoh Syekh Jumadil Kubro. Sebelumnya saya berikan kepada para audiens, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atau ada pandangan-pandangan lain, sehingga kami Naat bersama tim ini tidak sepihak. Dalam artian kajian-kajiannya yang sudah bertahun-tahun kita diskusikan dengan Bunda Tunjusana di Malaysia, dengan para pihak di beberapa negara, ini menjadi clear hari ini. Monggo dipersilakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan. Oke, satu Prof. Kiai Hambali. Kemudian yang kedua, oke, yang di belakangnya Prof. Hambali. Kita untuk season pertama 3 dulu ya, nanti berikutnya 3. Bahkan kalau perlu 3 sampai tuntas. Tapi waktu setelah ini kita ada acara daurah ilmiah kan ya. Mungkin yang pertama Prof. Hambali, kemudian di belakangnya dan Kiai Hamid dari Pasuruan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya usul saja. Perjalanan Naat ini sudah lama, khususnya mulai tahun 2020. Oleh karena itu, karena sudah clear jalur Wali Songo itu Al-Hasani dan Al-Husaini, dan sekarang adalah sudah muktamar pertama, kami mohon Naat secara institusional isbat. Jadi nasab ke atas sudah tidak diseminarkan lagi, tapi sudah isbat dari Naat secara institusional.
Mohon, ini hanya sekedar usul. Sehingga nanti zuriyah itu sudah enggak apa iki. Perkara ada yang enggak sama, itu enggak sesuai dengan isbat ya. Nafsi-nafsi, yang penting institusi kita merupakan organisasi yang besar, nasional, dan saya menyebut bahwa Naat ini adalah organisasi saudara yang terbesar di dunia. Jadi organisasi internasional persaudaraan terbesar di dunia. Dulur kabeh. Mohon maaf, itu saya hanya sebatas usul bahwa sekali lagi silsilah Wali Songo ke atas isbat institusional. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usulan dari Prof. Kiai Hambali. Jadi nanti untuk ketua umum terpilih nanti ya, ini bagaimana sudah bisa menetapkan bagaimana nasab yang ke atas dan yang ke bawah. Persoalan nanti ada yang berbeda itu wajar. Langsung dijawab aja. Oke, dipersilakan. Sebenarnya sudah lama Naat itu mengisbat. Jadi begini, aturan anggaran dasar Naat itu mengeluarkan syahadah yang bersangkutan kita hanya sampai kepada Wali Songo. Karena Naat ini nakobah Wali Songo. Nah, adapun Wali Songo ke atas itu adalah isbat atau dikeluarkan oleh nakobah ahlul balad atau yang mendekati ahlul balad. Karena Jumadil Kubro ini dari Bukhara, maka yang mengisbat mestinya nakobah Turkistan atau Pakistan, karena yang dekat itu sebagai nakobah ahlul balad. Yang alhamdulillah 3 bulan yang lalu nasab Maulana Jumadil Kubro telah dikeluarkan syahadahnya oleh nakobah Ashraf Pakistan. Dan tahun 2018-2019 yang lalu nasab daripada Maulana Ishaq bin Junaid telah dikeluarkan syahadahnya oleh Naqabah Ashraf Maroko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya karena waktu, ini dulu ya yang belakang barusan. Kita terdesak oleh waktu, setelah ini ada acara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tanyakan mungkin singkat mungkin. Apakah nisan itu bisa untuk menjadi penunjang manuskrip? Terus apakah antara nisan bapak dan anak ini bisa menjadi binnya? Kalau nisannya anaknya ini sama dengan bapaknya, apakah bisa sambung gitu? Mungkin itu yang kami tanyakan. Mungkin ada istilahnya apa, keterangan tentang masalah nisan. Nisan ini bisa menjadi isbat juga, apakah bisa apa tidak gitu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, Ki Hamid dulu. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja to the point, bil ikhtisar. Pertama yang perlu kami sampaikan dan perlu dijawab tegas, yaitu alasan apa sampai tadi di isbat ini, kitab-kitabnya apa gitu loh. Apa kemudian itu ada kitab sezamannya atau tidak. Khawatirnya nanti di isbat ada yang gugat, kayak sebelah. Khawatirnya gitu loh. Tolong Gus Muksin jelaskan itu. Antum punya berapa alasan? Kok ndak ini, kok ndak yang ini, kok pilih yang ini gitu loh. Tolong dijelaskan biar semua clear. Karena saya juga ada beberapa orang yang hubungi, loh kok yang ini saya jelaskan. Alasan yang pertama ini masih belum terima. Lah barangkali ini Gus Muhsin bisa jelaskan. Ada berapa alasan yang kuat
dengan kitab-kitab nasab tentunya. Sekarang kan lagi tren itu. Kitab sezamannya mana gitu. Oh ini bukan ilmu nasab kan. Ini penting karena ini terkait nasab Wali Songo yang kata Profesor Kyai Hambali ini sudah mendunia gitu. Ya Gus Muksin ya. Kemudian kenapa tidak ditetapkan misalnya yang ke Aceh? Apakah karena ke Aceh satu tidak ada hubungan ya? Atau yang kedua karena tidak nyambung dengan kitab nasab misalnya. Ini penting Gus Muksin, tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini terkait masalah pencarian data kalau di buku metode penelitian. Jadi kalau pertanyaan pertama berkaitan dengan fenomena pencarian data melalui batu nisan, apakah itu bisa menunjang atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ini pendekatan referensi. Apakah ada kitab yang sezaman atau lain-lain dan sebagainya sehingga Naat nanti mungkin bisa menetapkan suatu nasab sehingga itu menjadi referensi bersama. Mungkin bisa mulai dari Bu Tun Susana, dipersilakan. Oke, baik. Saya tidak mengatakan saya pakar nasab. Saya mengkaji daripada menggunakan apa yang saya sebut sebagai kaedah sejarah ya. Jadi itu sebab bila disebut tentang nasab saya bukan orangnya, tetapi saya melihat bagaimana Syed Nakil Alatas bagaimana beliau mengkaji sesuatu nasab, dan saya juga melihat bagaimana saya didatangi oleh 2-3 pelajar universiti yang mana mereka datang kepada saya dan mereka berkongsikan tentang Wali Songo. Dan kita bersetuju ya, apabila sesuatu perkara itu berkaitan dengan sejarah, ada bermacam-macam cara untuk kita membuat satu rumusan, kerana kita tidak ada di zaman itu ya. Jadi kita kena tarik ya. Saya telah menulis 30 buku dan antara buku yang saya tulis adalah keturunan saya sendiri yang saya terpaksa susun ya daripada Kesultanan Pahang di Malaysia. Jadi kita tidak boleh menggunakan ya, daripada perspektif sejarah, kita tidak boleh menggunakan satu saja cara. Ya, kita melihat pada nisan, kita melihat pada artifak, kita melihat pada mental fact, kita melihat pada social fact, kita melihat kepada sumber-sumber. Ya, Syekh Muhammad Syagir, Haji Wan Syagir, ya, seorang tokoh daripada keturunan Syekh Jumaidi Kubra yang menghimpunkan beribu manuskrip dan membuat rumusan. Kita ambil daripada situ. Kadang-kadang dalam satu salah silah ya akan berlaku, dalam satu cerita akan berlaku beberapa naratif. Memang susah. Saya sendiri atuk saya nama Tahir. Kemudiannya atuk saya punya atuk nama Tahir. Sultan Pahang lama, dinasti Bendahara. Jadi bapa saya kata itu kita punya atuk dulu Sultan Pahang itu nama dia Tahir. Tapi tengok daripada timeline tidak. Rupanya dia mengatakan tentang cucu. Jadi begitu juga dengan nisan ya, mungkin nisan kita itu kena pakar nisan, melihat bagaimana nisan itu, bagaimana catatan dia adalah bidang dia ya. Tetapi untuk mengambil daripada sudut sejarah daripada satu sisi tanpa mengambil kira kepada sisi yang lain, sisi budaya, sisi artifak, mental fact dan juga manuskrip-manuskrip yang pelbagai, itu yang disebut sebagai istimbat ataupun isbatkan. Itu yang tadi Pekiai mengatakan, jika salah satu pahala, jika salah satu pahala, jika benar 2 pahala. Jadi untuk kita mengatakan satu tu tuntas itu sukar. Ya. Jadi apa yang saya nak sharing di sini, pengalaman saya menulis, kadang-kadang saya dapat Syekh Jumaidi Kubra ini mengatakan begini, tidak. Kerana ternyata beza daripada segi tahun. Kita kena susun. Kemudian bagaimana kita nyusun? Ambil daripada sumber lain. Kerana pelbagai sumber tentang Syekh Jumaidi Kubra, daripada Bukhara, daripada Yunan, daripada Jawa, daripada Cermin Jidah. Cermin Jidah ni satu kerajaan Kesultanan Islam lama yang merupakan kesultanan yang melahirkan keluarga Syekh Jumaidi Kubra, tetapi dimusnahkan pada tahun 1419
sebenarnya baru dibantu oleh Majapahit datang untuk mendukung, membantu kesultanan itu. Sebenarnya mereka berhasil menjadi raja di Champa, sebenarnya raja-raja di Kelantan dan Patani. Tetapi satu ketika memang hancur. Ya, jadi kita kena ambil silsilah ini semua, kena ambil semua ni dan kita kena nyusun, bukan senang. Bukan senang. Jadi bila kita dapat satu naratif, kita mengambil pula bagaimana. Macam contoh Kiai bikin. Okey, ini naratifnya. Kemudian rupanya disambut oleh Yunan, disambut oleh Jawa, disambut pula oleh Kelantan, disambut oleh Champa. Jadi kita mendapat satu rumusan. Kita tidak mengatakan itu muktamad, tetapi sangat kita kata menghampiri kebenaran. Sehingga kan kalau ada orang datang mengatakan, oh ini salah, kenapa kamu kata salah? Kerana kami dapat bukti baru. Nah kita tengok, oh ya ini bukti baru. Jadi kita terpaksa ubah. Tetapi bak kata Syekh Haji Wan Syagir, apa yang di dalam tangan kita, sebaik mungkin kita cari dalam tangan kita, kita buatlah rumusan berdasarkan kepada apa yang dalam tangan kita, supaya mudah-mudahan ia menghampiri kebenaran. Jadi itu daripada perspektif sejarah. Baik lisan, baik salah-silah, baik baik sejarah, kita kena himpunkan dan baru dibikin satu naratif. Itu daripada perspektif sejarah, tetapi daripada perspektif nasab, mohon maaf saya bukan orangnya. Wallahu alam. Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang terakhir, fenomena yang menarik adalah, jadi akhir-akhir ini memang muncul seorang peneliti untuk mengetahui nasab menggunakan pendekatan batu nisan. Jadi bagaimana dalam hal ini Naat mungkin menyikapi fenomena tersebut, apakah ini bisa menjadi sebuah rujukan sehingga nanti bisa ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan referensi. Kalau referensi ini bagaimana modelnya, apakah bisa melihat dari perspektif sezaman dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari kedua penanya tadi. Selanjutnya saya berikan kepada Gus Muhsin untuk yang pertama. Baik. Silakan. Untuk batu nisan itu bisa dijadikan alat bukti sebagai isbat nasab, tapi hanya versi pendek. Jadi dalam nisan itu ada contoh Muhsin bin Abdus Salam, dah gitu aja. Lalu menyebutkan marganya apa, Al-Hasani atau Al-Idrisi Al-Hasani, sudah cukup. Nah untuk mengetahui, oh berarti ini Muhsin ini anaknya Abdus Salam. Oh ini keluarga dari Al-Idrisi, oh ini dari Al-Hasani, hanya begitu saja. Nah untuk mengetahui apakah ini jalur Al-Idrisi dari mana, pada dari Maulana Muhammad, apa Maulana Umar, apa Maulana Ali, kan begitu. Maka nanti harus merujuk kepada kitab nasab, merujuk kepada makhtutot manuskrip di keluarga itu. Nah, jadi kalau berkaitan tentang makam, maka makam bisa sebagai rujukan hanya versi pendek. Seperti dalam kitab Usulul Ilmil Ansab karangannya Haidar Al-Hashimi di Mekah. Beliau menolak dinasti Masya Allah At-Tabari sebagai keluarga Al-Husaini. Kenapa? Karena di nisan-nisan leluhur mereka tidak mensematkan gelar keluarga Al-Husaini, hanya ini bin ini gitu aja. Sehingga kalau pertanyaannya apakah bisa batu nisan sebagai alat bukti untuk mengisbat nasab, bisa, tapi hanya versi pendek, karena itu bagian dari alat pendukung, bahasa kita alat pendukung. Namun kalau kita merujuk kepada isbat nasab, maka ada kaidahnya 4 itu, ya catatan dari ahli nasab, atau ada pengakuan dari keluarganya atau ahlu belatnya, mengaku dari bapak ke anak, anak ke bapak. Sebagaimana di dalam Serat Wali Sana kan dijelaskan kenapa kita Naat mencatat Maulana Ainul Yakin itu bin Ibrahim bin Maulana Yakub bin Maulana Ishaq, karena memang Maulana Ishaq di Malaka mengakui Maulana Ainul Yakin adalah cucu beliau dari Wali Lanang atau Yakub Wali Lanang. Sehingga ini dalam kaidah nasab adalah iqraru abin bi ibnin,
pengakuan anak ke bapak atau bapak ke anak seperti itu. Nah, begitu itu tentang mengenai patok nisan sebagai rujukan mengisbat nasab. Dalam ilmu nasab adalah korena. Yang kedua, tadi mengenai referensi mengenai kenapa kita memilih versi Yunan daripada versi Aceh. Sebelum kita meneliti Yunan, 6 bulan kita meneliti Aceh tetapi tidak sinkron dengan kitab nasab. Kenapa dengan kitab nasab, dengan kaidah nasab nggak sinkron? Karena memang nama-nama yang disodorkan oleh seseorang itu kami cek secara kaidah nasab, secara ilmu nasab nggak nyambung. Banyak kelemahan-kelemahan kita temukan ketika itu disambungkan kepada Wali Songo. Kenapa kita memilih data yang versi Yunan? Karena versi Yunan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ilzam dan Tun Suzana, Bunda Suzana, disambut dari sana, disambut dari sana, itu maksudnya diakui dari sana, dari sebelah sini diakui, sebelah sini diakui, sebelah sini diakui, memang seperti itu. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu kaidah nasab ada istilah afdaliyatul zaman, ada istilah afdaliyatul makan. Jadi kita menemukan referensi menyatakan bahwasanya Jumadil Kubro adalah putra daripada gubernur Yunan. Kita cari referensi data-data yang lain seperti itu, dan ternyata memang di Yunan dikatakan bahwasanya Sayyid Husin adalah sebagai leluhur Wali Songo yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ini kan namanya ada pengakuan dari asal tempat, afdilatul makan. Jadi pertimbangan dalam segi tempat di mana dia berasal. Kita mengaku dari Temboro. Kita hijrah ke Surabaya. Mengaku sebagai mohon maaf putra daripada Kiai Ubed sumpamanya contoh seperti ini di Surabaya. Nah, maka Surabaya itu harus cross check kepada ke Temboro, betul nggak Kiai Ubed punya anak bernama ini? Nah, itu namanya afdilatul makan. Dan itu yang kita pakai selama ini di Naat. Jadi ketika ada orang mau isbat nasabnya ke Naat, kamu dari mana? Oh, saya dari Pamekasan. Dari jalur mana? Dari jalur Sayyid Abdul Karim gitu. Atau siapa dari mana? Saya dari Agung Beleng, Toronan semuanya gini. Maka kami harus cross check kepada keluarga besarnya. Benar nggak memang ada data ini turun kepada keluarga ini? Nah, seperti itu. Itu yang istilah kita adalah afdatul zaman dan afdatul makan. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu dalam mengisbat nasab. Nah, lalu apakah ada alat pendukung mengenai tentang ketersambungan nasab Wali Songo ke versi Yunan ini dalam kitab nasab? Ada. Jadi dari Musa Al-Kadim sampai generasi kesekian itu sudah tercatat dalam kitab nasab. Di abad ke-9 sudah ada nama-nama yang diakui oleh leluhurnya daripada Sayyid Ajjal Samsuddin Umar ini. Lalu dari Sayyid Samsuddin Umar ini ke Jumadil Kubro menggunakan apa? Menggunakan manuskrip yang dimiliki oleh Yunan. Kenapa? Karena dalam ilmu nasab, kaidah ilmu nasab ya kami sampaikan bahwasanya makhtutot itu bisa menjadi alat bukti sebagai mengisbat nasab seseorang. Jadi jelas kami mengisbat nasab Jamaluddin Al-Kabir, Jumadil Kubro ke Yunan itu karena memang ada datanya di sana. Ada manuskripnya seperti itu, ada pengakuannya seperti itu. Bahkan dulu kami sebelum terbang, Kiai Ilzam ini terbang ke Yunan, silaturahmi ke PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Pada 2016 Tionghoa di Jawa Timur di Surabaya sudah pernah mengadakan seminar internasional mengenai Islam dari Yunan dan Wali Songo dari Yunan. Bahkan saat itu pemerintah Yunan sempat mengatakan kepada keluarga besar PITI di Jawa Timur, pemerintah Yunan itu menyayangkan kenapa Wali Songo itu kok dinisbatkan ke Yaman, padahal itu leluhurnya dari sini. Itu ketua Persatuan Islam Tionghoa Surabaya yang menyatakan seperti itu kepada Ilzam. Betul Kezam? Betul.
Artinya bagaimana di Yunan sana sebenarnya sudah ada data itu, memang sudah tahu, sudah masyhur di sana bahwasannya di Surabaya Wali Songo itu adalah ketuaan daripada Yunan. Kenapa kok dibelokkan ke Yaman? Itu pernyataan daripada pemerintah Yunan saat itu kepada ketua Persatuan Islam Tionghoa Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ke Ilzam mau menambahkan? Cukup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita disepakati berakhir pada jam 15.00. Ini masih ada waktu. Oke, Maaf, masih ada pertanyaan sedikit kemarin itu dari DPC Probolinggo menanyakan tentang Maulana Ishak dan Maulana Ibrahim sebagai menantu dari yang menikah dengan Syarifah Rodiah. Di bukunya Bunda Suzana sudah dijelaskan secara detail, hanya karena waktu tidak mendukung, akhirnya Bunda Suzana singkat-singkat menjelaskan tentang siapa itu Maulana Ishak, siapa itu Syarif Ibrahim. Nah di sini di bukunya Maulana Syarif Ibrahim itu yang dikenal dengan Maulana Ishak Malaka itu adalah menikah dengan Syarifah Rodiah, putra daripada Syekh Yusuf Siddiq. Jadi Syekh Yusuf Siddiq itu bukan Maulana Ishak, orang lain. Yusuf Siddiq itu adalah guru daripada Syarif Ibrahim dan Ismail. Jadi Sultanul Arifin dan Maulana Ibrahim ya di Malaka yang kita kenal dengan Maulana Ishak itu saudara, sama-sama menantu daripada Syekh Yusuf Siddiq, seperti itu. Cuman slide-nya nggak bisa ditampilkan karena memang faktor waktu nggak mendukung. Sebentar lagi nanti ada Syarif Ahmad Al-Hadi yang akan daurah yang nanti pengen tahu mengenai tentang sejarah ya DPC Probolinggo wajib beli bukunya Tun Suzana biar paham nanti ketika orang-orang Probolinggo tanya perbedaan antara Syekh Yusuf Siddiq, Maulana Ishak, Maulana Sultan Arifin itu biar paham. Terima kasih. Bunda kalau mau beli bikin ini banyak yang mau beli Bunda bukunya Bunda. Habis? Oh habis. Oh nanti pre-order, nanti tinggal jenengan semuanya pesan ke DPC masing-masing. Habis Bunda. Alamak. Boleh tunjuk Mas yang tadi slide 44. Dikit 1 menit lagi. Oke, silakan. Jadi buku ini dia akan memberi data ya banyak salah silah ya kepada anak-anak, kepada Syekh Jumadi Kubra, daripada Said Bakat Zainul Alam, kepada Syekh Ibrahim Asmoro, kepada Syekh Ali Nurul Alam dan yang lain-lain ya. Jadi salah satu daripadanya adalah yang berkaitan dengan keturunan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Jilani yang berkahwin, keturunannya berkahwin dengan puteri Syekh Jumadi Kubra. Sila slide 44. Di Pulau Besar. Ada slide. Slide yang tadi Mas, operator. Oke, terus ke slide 44. No. Terus. Lari. Sudah berlaku pernikahan di antara keturunan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin di Melaka ya. Jadi ini Syarif Mu'ni Syekh Abdul Qadir Jilani terus ke bawah kepada Al-Isa Al-Qadri Al-Hasani. Kalau menurut kepada Naqabah Asyar Maroko, beliau adalah abang kepada Syekh Ismail, itu di hujung itu Syekh Ismail Pulau Besar, berkahwin dengan Syarifah Siti Maimunah, putri kepada Syekh Yusuf As-Siddiq. Bila saya tanya kepada Naat, kenal tak Syekh Yusuf As-Siddiq, setakat ini belum terdata ya. Jadi Maulana Ishak ini adalah berkahwin dengan Syarifah Roziah, anak Syekh Yusuf. Kemudian Syekh Ismail, adinda kepada Maulana Ishak, berkahwin dengan Syarifah Siti Maimunah. Terus satu lagi silsilah ke bawah. Satu lagi ke bawah. Ke bawah lagi, operator. Di bawahnya lagi. Okey. Jadi ini Syekh Jamilah Kubra
anak-anaknya Siti Zainab berkahwin dengan Maulana Ishak. Ya, ini anak-anak putra-putranya. Salah satunya adalah Syekh Yaakob, wali lanang ya. Wali lanang Sunan Giri, betul ya Pak Kiai? Kemudiannya ini Syekh Ishak Syarif Saidiatullah Sunan Gunung Jati. Tetapi ini bukan Sunan Gunung Jati yang kami di Malaysia. Sunan Gunung Jati di Malaysia itu yang Fathahilah itu daripada Syekh Ali Nurul Alam, anak anda kepada Syekh Jamil Kubra yang lain. Yang ini daripada Al-Hasani dan dia adalah mertua kepada Syarif Sunan Gunung Jati II itu. Jadi ini adalah Maulana Ishak ini makamnya dengan Syekh Ismail Pulau Besar, dua-dua ada di Pulau Besar. Jadi itu saja mau dikongsikan. Wallahu alam. Jadi dengan adanya ini kita menerima pembukaan cabang Naat Istimewa luar negeri. Oke. Ke depan bagi saudara-saudara yang ada di Malaysia silahkan membuka cabang Naat luar biasa. Di Filipina silahkan dibuka cabang Naat yang berinduk kepada Naat di Indonesia. Sehingga kita akan berbagi informasi tentang silsilah daripada Maulana Jumatul Kubro. Terima kasih. Baik para kiai hadirin rahimakumullah. Jadi inilah hasil penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh Naat dengan datang ke beberapa negara, diantaranya adalah Pakistan, kemudian Malaysia, kemudian Cina, kemudian Maroko, kemudian lain-lain. Jadi oleh sebab itu ini hari bedah buku dan launching sejarah sosok seorang Syekh Jumadil Kubro oleh Naat hari ini tuntas dibahas dan insya Allah untuk mendapatkan semua informasi ini sudah tertuang dalam bukunya Bunda Tun Susana. Insya Allah kalau misalnya peserta butuh buku tersebut nanti bisa kita dapatkan informasi di DPC Naat seluruh Indonesia dan di beberapa negara. Bunda sudah memberikan izin ke Naat untuk mentranslasi ke bahasa Indonesia. Oke. Nanti kalau memang banyak yang minat bisa daftar ke Naat Bunda ya, dan kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu acara ini siang menjelang sore. Saya atas nama pemandu acara pada kesempatan kali ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita mengikuti daurah ilmiah yang akan dipandu langsung oleh mohon berkenan kepada Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Al-Alim Ar-Rabbani Asy-Syarif Ahmad Al-Hadi Al-Hasani, kemudian mohon berkenan juga maju ke depan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Dan juga mohon berkenan kepada Kiai Ali Badri untuk menempati tempat yang sudah kita siapkan. Dipersilahkan kepada para kiai, para syekh untuk menempati tempat yang sudah kami siapkan.